Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam video yang saya bahas khusus tentang tabiat buruk berutang. Sebelumnya kita sudah mengetahui yang mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan atau keinginan yang kita dahulukan. Nah, saksikan di video sebelumnya. Kemudian sudah saya sampaikan tabiat buruk berutang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semoga sudah menontonnya. Kalau sudah, alhamdulillah. Semoga bisa membantu menyadarkan. Kalau masih belum dan masih mau terus ingin tahu apa itu tabiat buruk utang berikutnya, nah inilah dia. Kali ini saya akan berikan tabiat buruk utang yang kelima, yang mana di sini orang akan sering sekali merasakannya ketika dia berhutang. Ya, kalau orang yang berhutang, kalau dia sudah terkena pertama kecanduan, kemudian ketika dia sudah kecanduan, maka dia akan terus berhutang. Terus berhutang, selesai satu, nambah yang kedua, bahkan belum selesai yang kedua, nambah lagi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Akhirnya apa? Nilainya akan terus bertambah. Kalau nilainya terus bertambah, lama-kelamaan, maka terkenalah masalah, yaitu beban hidupnya pun bertambah. Dimana zaman sekarang sudah sulit perekonomian, ditambah lagi dengan masalah beban hidup karena harus membayar hutang. Dan akhirnya apa? Bukan hanya beban hidup saja yang terasakan, yang sangat sangat menguras pikirannya, yaitu tadi pikirannya akan semakin terbeban. Ya Allah, kalau sudah pikiran terbeban, inilah yang membuat seseorang akan terkena dampak tabiat buruk utang berikutnya, yaitu orang yang berutang, maka dia akan membuat perasaan pada dirinya di malam hari akan selalu gelisah. Oke, artinya apa? Utang membuat perasaan seseorang gelisah di malam hari. Ini jelas di malam hari dia akan gelisah. Kenapa? Karena orang yang berutang, dia akan memikirkan bagaimana dia akan membayar utang keesokan harinya. Jadi, kalau hari ini ternyata dia sadar atau dapat warning atau dapat peringatan bahwa jatuh temponya sudah masuk waktunya, maka mulailah dia akan terus berpikir dan akhirnya dia gelisah di malam hari. Tidur pun tak nyenyak, bahkan bukan tak nyenyak, tidur pun susah dibuatnya. Susah. Mata melotot saja bawaannya karena sibuk memikirkan bagaimana dia akan membayarkan hutangnya keesokan harinya. Astagfirullah, bagaimana aku ini? Bagaimana bisa membayarnya? Dari mana uangnya? Apakah sudah ada uangnya esok hari ketika aku bangun tidur? Ketika aku sudah mulai aktivitas, apakah aku sudah punya uangnya? Nah, inilah yang akan dipikirkannya. Dia akan berpikir terus, bekerja keras, bingung bagaimana untuk mendapatkan uang membayar utangnya. Mungkin yang menonton video ini boleh mereview, muhasabah, mengingat kejadian pada dirinya ketika berutang, bagaimana ketika jatuh tempo esok, bagaimana membayarnya, maka perasaan gelisah di malam hari itu akan terjadi. Ya, akan terjadi, akan dirasakan oleh mereka-mereka yang berutang. Karena saya juga pernah merasakannya. Karena saya juga dulu sebelum saya menyadari bahwa utang itu punya tabiat buruk yang jelas nyata faktanya terjadi, maka saya pun sadar setelah saya mengikuti masyarakat tanpa riba. Astagfirullah, ternyata benar-benar utang ini membuat kita kesulitan dalam hidup,
kesulitan dalam menghadapi banyak hal. Kalau udah malam hari ini, kalau gelisah biasanya apa yang terjadi? Mondar mandir, jalan ke sana kemari, tidak dapat solusi. Kemudian duduk di depan TV, ambil remote, gonta-ganti channel. Nggak tahu apa yang ditonton, tapi terus digonta-ganti, diganti. Ternyata dia gelisah karena memikirkan utang yang harus dibayarnya. Dan dia coba berbaring, tidur, tutup mata, tapi tetap saja matanya melotot kembali karena dia tersadarkan bagaimana aku harus membayar utang keesokan harinya. Dan perasaan gelisah ini akan terus menghantui orang-orang yang berutang. Jadi, tabiat buruk berutang yang kelima ini semoga bisa menguatkan kita, menyadarkan kita untuk bisa segera menghentikan utang-utang kita. Ya, hentikan utang-utang kita sebelum terlambat, sebelum membuat semakin banyak tabiat buruk berutang yang terjadi pada kita. Semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.